Ya teman-teman, coba kita perhatikan bersama-sama ya, bagaimana sosok wakil presiden kita, Mas Gibran Rakabuming Raka, yang turun langsung ke lokasi bencana banjir yang terjadi di Bekasi beberapa hari yang lalu. Walaupun harus melewati lumpur yang begitu tebal, ya, dia tetap berani ya ikut turut merasakan kesedihan yang dialami oleh warga Bekasi. Ya, ini bukan sebuah pencitraan. Ini bukan sebuah pencitraan. Ini merupakan salah satu wujud nyata bagaimana sosok pemimpin, ya, dalam hal ini utusan dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, turun langsung ke lokasi meninjau apa yang harus dia kerjakan di sana. Ini tentu berbeda dengan para gubernur kita, ya, para wali kota kita, para wakil gubernur kita, yang konon katanya meninjau banjir itu ada yang menggunakan helikopter, ya, kemudian ada yang menggunakan perahu karet, dan bahkan ada seorang istri wali kota yang di saat banjir itu terjadi malah pergi meninggalkan rakyatnya. Dia lebih memilih tidur di hotel berbintang 5. Ya, ketika ada sosok wakil presiden yang turun langsung ke jalan, yang turun langsung ke masyarakat, ada yang bilang, ini pencitraan, ini mirip seperti bapaknya. Ya, kalian-kalian yang berpikir seperti ini, saya kira kalian bukan manusia. Ya, otak kalian ini perlu dicek terkait kewarasannya. Ya, kita tentunya harus senang punya pemimpin seperti ini. Apakah kalian mau pemimpin yang hanya duduk ongkah-ongkah kaki di dalam gedung istana? Enggak kan? Kan ini yang kita impikan selama ini. Sosok wakil presiden bukan hanya sekedar menjadi pelapis, bukan hanya sekedar menjadi banla seref. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Mas Gibran ini sekaligus menjawab keresahan, keraguan yang selama ini kita rasakan. Sepakat ya? Bolong, iki lho, enek video Mas Gibran lagi ngecek ke lokasi bencana banjir nang Bekasi bolo. Iki lho ya bolo. Aku kaya ngrasakne tak rasa-rasa bolo, kaya cara-carane Pak D Jokowi. Ini bolo keren banget ya. Lihat bolo ya. Ya, ini tentu sama dengan yang tadi teman-teman saksikan. Masyarakat sangat antusias ya. Mereka begitu senang. Mereka begitu senang melihat sosok pemimpin yang turun langsung ya, ikut merasakan, bukan seperti yang lain naik helikopter ya, cukupnya dari atas. Oh, di situ banjir. Bolong, ada banjir. Sing tak rasake aku dhewe apa ya sampean juga. Tak rasane iki model-model iki persis kayak Pak D Jokowi, nggak terlalu banyak omong tapi satses tastes grecek langsung ya. Dan hormat lagi boleh ya. Saya yakin apa yang dilakukan oleh Mas Gibran ini sudah seizin restu arahan petunjuk dari Pak Presiden Prabowo. Ini luar biasa sekali cara Pak Prabowo sebagai seorang kesatria dan negarawan memberikan kesempatan kepada anak muda Mas Gibran. Mas Gibran diberi kesempatan untuk melakukan langkah-langkah nyata langsung ke lokasi, neng lapangan langsung. Ini kan satu sikap yang luar biasa adiluhungnya
dari Bapak Presiden Prabowo. Ini enggak semua orang loh, Bolo, enggak semua pemimpin. Malah enek yang katanya tokoh pemimpin justru malah mencemooh, mendistorsi, ngelek-ngelek ke Mas Gibran itu. Ada aja, padahal itu ada kepentingan tersembunyi, kepentingan khawatir nek Mas Gibran moncer nanti gitu. Jadi, dan kalau Pak Prabowo ini betul-betul tulus kan. Ini keren banget cara pengkaderan Pak Prabowo. Luar biasa ini. Kita harus hormat dan berterima kasih bagaimana cara-cara pengkaderan dan pembentukan dari Pak Prabowo terhadap anak muda Mas Gibran yang insya Allah akan jadi pemimpin di masa yang mendatang atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bolo, kita tetap semangat sambil menunggu waktu berbuka. Mantap. Maaf. Ya, mantap. Itu tadi teman-teman. Berbicara tentang apa yang dilakukan oleh Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden ketika beliau mengunjungi korban bencana banjir yang ada di Bekasi. Tentu banyak pro dan juga kontra. Ya, sebelum saya melanjutkan video ini, saya ingin menegaskan terkait dengan komentar-komentar yang selama ini bertanya, pasti ini ternak Mulyono. Ya, saya pastikan saya adalah ternak Mulyono. Daripada Anda adalah ternaknya kerbau, adalah ternaknya unta, jadi kalian mau apa? Nah, lanjut ke Mas Gibran. Ada pro dan kontra. Ada yang katakan bahwa, wah, ini pencitraan nih, demi melanggengkan niatnya untuk menjadi presiden di tahun 2029. Pikiran kamu kok jauh banget sih? Ketika ada seorang pemimpin yang hanya diam-diam di istana, kalian bilang ini hanya mau menghabis-habiskan uang rakyat. Nggak ada kerja sama sekali, nggak ada fungsi sama sekali. Kemudian muncul sosok pemimpin yang mau turun ke lapangan, kalian bilang ini pencitraan. Mau kalian itu apa sih? Hah? Mau kalian itu apa sih? Terus ada yang komen begini, wah ini mirip seperti bapaknya ini nih. Selalu belusukan buat pencitraan sana sini. Kalau iya kenapa? Kalau pencitraannya positif kenapa? Kalian jengkel, kalian emosi. Makan itu emosi Anda, makan itu jengkel yang Anda itu. Ya, bawa emosi Anda sampai Anda mati. Kalian itu harusnya bersyukur, berterima kasih, punya pemimpin seperti ini. Ya, punya pemimpin yang mau turun ke lapangan, mau ikut merasakan apa yang dilakukan oleh Mas Gibran ini, sehingga sebagai wujud nyata ketika dia mengambil sebuah tindakan tidak salah. Beda kalau kita melihat situasi dari atas udara menggunakan helikopter, itu beda. Cara mengambil tindakan pasti beda dengan orang yang turun langsung. Bahkan seorang menteri, AHY juga datang, turun langsung, injak-injak lumpur. Lah ini sekelas gubernur, sekelas wakil gubernur. Saya nggak menyebutkan ya. Teman-teman tentu sudah tahu. Yang gubernurnya naik helikopter, lihat dari atas. Yang wakil gubernurnya lebih konyol lagi teman-teman. Naik perahu karet. Padahal banjirnya nggak seberapa tinggi. Guys, kita nganter Ibu Wiwi yang mau stay di hotel karena rumahnya kebanjiran. Ibu wali kota kita rumahnya kebanjiran guys. Jadi nginepnya di Horizon. Keren ya. Bu, tinggal ya? Oh, ini. Iya. Wali kotanya di hotel. Ngapain sih Mas? Sudah jadi wapres masih becek-becekan kayak gitu, lihat banjir. Pencitraan ya Mas. Harusnya gini nih Mas, naik helikopter Pramono Anung tinjau banjir dari udara. Kalau gini kan nggak dikira pencitraan. Terus nggak kena becek juga. Biar rakyat aja yang merasakan banjir. Kalian mah nggak usah Mas, kayak ini nih. Nah kayak Pramono Anung nih harusnya. Apa kayak wakilnya nih, naik perahu. Nggak ada selutut banjirnya tapi naik perahu. Ngakak ini. Kualitas pemimpin kayak gimana teman-teman udah tahu kan.
mana yang benar-benar pro rakyat dan mana yang benar-benar pro helikopter. Enggak, maksudnya mana yang benar-benar pro rakyat dan mana yang benar-benar pro diri sendiri sama partai. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tetap salam Jigigis. Jadi banyak yang tanya sama saya, Mas Pramono Anung itu kemana Mas sebagai gubernur ya DKI? Kok nggak nongol? Jangan salah saudara, Pramono Anung itu nongol tapi naik helikopter. Jadi mantaunya itu dari atas, lihat bawah. Oh di sana banjir ya. Oh sebelah situ banjir ya, gitu ya. Jadi nggak perlu capek-capek, nggak perlu jalan ya, nggak perlu kena lumpur, nggak perlu basah-basahan. Jadi naik helikopter aja. Wakilnya juga sama-sama blow on ya kan. Naik kapal karet ya kan. Di situ padahal banjirnya cuman berapa? 30 sentian lah ya, nggak sampai. Terus apalagi pakai pelampung lagi. Itu si Rano Karno ya, nggak ada guna ya. Jadi paham ya. Gubernur dan wakilnya itu sama-sama. Ya, sama-sama. Kalian jawab sendiri aja ya. Mas Wapres, mohon maaf nih, siapa suruh Mas Wapres main lumpur? Segala mantau banjir jalan kaki. Jangan terlalu banyak pencitraan lah. Percuma baju dan celana kotor juga, nggak ada yang nganggep Mas. Mas harusnya mencontoh Gubernur Jakarta. Memantau banjir cukup melihatnya dari atas helikopter. Kan lebih masuk akal Mas, lebih diterima oleh masyarakat se-alam dunia. Atau Mas Gibran paling nggak mencontoh wakilnya deh. Lihat tuh Mas, banjir semata kaki aja pakai perahu karet. Bukti beliau sangat profesional dalam bekerja dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Jadi Mas Gibran percuma mau becek-becekan, mau mandi lumpur sekalian, malah dibilang pencitraan. Dan Dede Gemes 16% tidak suka. Siapa yang sudah melihat video Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno atau Sidul menggunakan perahu karet dan rompi pelampung saat meninjau banjir yang tingginya tidak melebihi lutut orang dewasa? Video ini viral dan menjadi bahan bulian netizen di media sosial. Jadi gini, dalam konteks komunikasi politik, ini adalah contoh komunikasi politik yang gagal. Pencitraan yang gagal. Bang, itu bukan pencitraan, itu langkah spontan yang harus dilakukan pemimpin saat rakyatnya terkena musibah. Iya, makanya tadi saya berbicara dalam konteks komunikasi politik, bukan dalam konteks musibah. Jadi, dalam konteks komunikasi politik, semua ucapan dan tindakan politisi, pemimpin, itu merupakan tindakan pencitraan. Dan pencitraan yang baik bukan tentang kepalsuan, tetapi tentang bagaimana seorang pemimpin mampu menghadirkan dirinya secara otentik, komunikatif, dan relevan dengan harapan publik. Kita kembali ke video Bang Dul tadi. Di era digital saat ini, citra seorang pemimpin adalah cerminan dari bagaimana ia berkomunikasi, bertindak, dan menampilkan dirinya di hadapan publik. Setiap langkahnya tidak hanya diamati, tetapi juga dianalisis dan langsung direspon oleh masyarakat secara instan. Makanya, strategi pencitraan itu bukan sekedar membangun ilusi kepemimpinan, melainkan tentang bagaimana seorang pemimpin menghadirkan makna dalam setiap tindakannya. Kasus Bang Dul yang meninjau banjir menggunakan perahu karet dan jaket pelampung di genangan yang hanya setinggi lutut adalah contoh pencitraan yang tidak kontekstual. Akhirnya berbalik menjadi bahan cemoohan publik kan. Erving Goffman dalam teorinya Political Communication Framing, dia mengatakan, setiap tindakan pemimpin harus dikemas, didesain dalam bingkai yang sesuai dengan realitas publik. Jika bingkai yang digunakan tidak relevan, maka alih-alih membangun kredibilitas, justru yang muncul adalah persepsi ketidaktulusan dan kejanggalan. Pemimpin yang memahami seni komunikasi politik akan mampu membangun citra yang otentik, bukan sekedar simbolik. Pierre Bourdieu dalam konsep symbolic power menegaskan bahwa kekuatan seorang pemimpin bukan hanya terletak pada jabatannya, tetapi juga pada bagaimana ia menggunakan simbol-simbol yang tepat untuk membangun kepercayaan masyarakat. Perahu karet dan jaket pelampung di tengah genangan yang dangkal adalah simbol yang salah.
Karena alih-alih mencerminkan kepedulian dan kesigapan, justru mengundang gelak tawa dan sinisme. Nanti deh, dalam video berikutnya, saya akan membahas bagaimana strategi pencitraan yang baik bagi seorang pemimpin. Khususnya bagi pemimpin di daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupatinya, atau wali kota dan wakil wali kotanya, agar mereka memahami pencitraan yang baik dan tepat itu seperti apa. Kasihan, sudah diberi kepercayaan oleh masyarakat, sudah bekerja siang dan malam, tapi tidak ada yang dikenang dalam kepemimpinannya. Karena kenapa? Karena tidak ada yang tahu bagaimana kesibukannya, bagaimana ketulusannya memimpin daerah. Lebih rugi lagi jika justru dikenang sebagai pemimpin yang buruk dan gagal. Nah, inilah pentingnya pencitraan politik. Jadi tunggu saja video berikutnya. Thank you. Buat Mas Gibran, ngapain sih Mas ninjau banjir pakai jalan kaki begitu? Ngobrol sama warga, kan jadi kotor, basah itu ya. Kalau mau ninjau banjir itu mestinya begini Mas ya, naik perahu karet, pakai pelampung gitu ya. Walaupun banjirnya itu kelihatannya cuma sedengkul, safety first Mas. Harus safety first. Ya kalau didorong begini kan juga kelihatan kalau pejabat Mas. Lain kalau jalan kaki begitu mah pencitraan namanya. Atau kalau misalkan mau lebih aman lagi gitu ya, gini Mas ya, naik helikopter ya, jadi ngeliat banjir tuh dari atas, nggak basah, nggak kotor ya, aman dan hemat biaya. Begitu Mas Gibran. Ya teman-teman, ada satu peristiwa banjir di Bekasi itu menimbulkan beberapa momen ya. 4 momen yang pertama, dan ini tentu momen yang lucu menurut saya, aneh. Momen yang pertama, ada istri wali kota yang di saat banjir malah pergi tidur di hotel. Momen kedua, seorang wakil gubernur ya meninjau banjir menggunakan perahu karet. Padahal lokasi yang dilewati itu nggak parah-parah amat ya, bisa kok jalan kaki. Kemudian momen yang ketiga, ada seorang gubernur meninjau banjir itu pakai helikopter. Ya, entah tujuannya apa ya. Mungkin dia melihat kayak penetrasi pandangan gitu. Momen yang keempat, seorang wakil presiden meninjau lokasi langsung ke titiknya dengan menggunakan sepatu boot, jalan kaki, ya injak-injak lumpur. Ini tentu hal yang menarik. Ya, ada yang bilang, wah semua yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita ini adalah pencitraan. Ya, memang pencitraan. Tapi ada pencitraan yang positif dan ada pencitraan yang negatif. Salahnya Mas Gibran kemarin, ketika dia mengunjungi warga yang terdampak banjir, dia mau pakai perahu karet, tapi airnya keburu kering. Airnya keburu kering. Ya, airnya sudah disedot sama wakil gubernur dengan gubernurnya. Ya teman-teman, coba komentar teman-teman terkait dengan sosok pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Apakah kalian yang telah memilih mereka ini menyesal? Atau gimana?